Setiap pemikiran yang diungkapkan pasti selalu memiliki makna dan tujuan kepada setiap manusia. Begitu pula dengan karakter seseorang yang membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, selalu akan menjadi sesuatu yang membangun kepercayaan orang banyak. Kita percaya bahwa filsafat penting untuk menjalani kehidupan yang lebih damai, sehingga kebutuhan akan filsafat juga lebih besar daripada kebutuhan akan hal lainnya. Dan di sini kita telah merangkum kebijaksanaan beberapa pemikiran dari Lucius Maestrius Plutarch, seorang filsuf berkebangsaan Yunani yang terkenal dalam sejarah dunia, dan juga memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan manusia. Tidak ada yang dapat menghasilkan ketenangan hidup yang begitu besar selain pikiran yang bebas dari rasa bersalah dan tetap bersih. Tidak hanya dari tindakan tetapi juga tujuan yang jahat. Dengan cara ini jiwa tidak hanya tidak tercemar tetapi juga tidak terganggu. Ibarat air mancur akan mengalir jernih dan tidak ternoda. Keberanian berada di tengah-tengah antara kepengecutan dan kecerobohan. Salah satunya adalah kekurangan, yang lainnya adalah keberanian yang berlebihan. Ketahuilah cara mendengarkan, dan Anda akan mendapat manfaat bahkan dari mereka yang berbicara buruk. Lebih baik tidak memiliki pendapat tentang Tuhan sama sekali daripada orang yang tidak layak baginya. Karena yang satu hanyalah kepercayaan, dan yang lain adalah penghinaan. Orang yang banyak bicara tidak mendengarkan siapapun, karena mereka selalu berbicara. Dan kejahatan pertama yang menimpa mereka yang tidak tahu untuk diam adalah bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Keheningan pada saat yang tepat adalah kebijaksanaan, dan lebih baik daripada ucapan apapun. Pikiran tidak perlu diisi seperti botol, melainkan seperti kayu. Ia hanya membutuhkan kayu bakar untuk menciptakan di dalamnya dorongan untuk berpikir secara mandiri, dan keinginan yang kuat akan kebenaran. Sumber dan akar kejujuran dan kebajikan terletak pada pendidikan yang baik. Orang yang benar-benar bijak dan berbudi luhur tidak membutuhkan kemuliaan, kecuali sejauh itu mengatur dan memudahkan jalannya untuk bertindak dengan kepercayaan yang lebih besar yang diperolehnya. Tidak ada yang lebih sulit untuk diarahkan daripada seorang pria dalam kemakmuran. Tidak ada yang lebih mudah dikelola daripada kesulitan. Tidak membuat kesalahan bukanlah kekuatan manusia, tetapi dari kesalahan dan kekeliruan mereka, orang bijak dan baik belajar kebijaksanaan untuk masa depan. Mereka yang tamak akan pujian membuktikan bahwa mereka miskin dalam pahala. Suatu hal yang tidak berarti adalah kekayaan sehubungan dengan sifat manusia, dan sangat tidak cukup untuk memuaskan pikiran yang tamak, sehingga sebuah kerajaan dengan luas dan kekuasaan yang besar tidak dapat memuaskan ambisi dua orang. Marilah kita dengan hati-hati mengamati sifat-sifat baik itu, di mana musuh kita lebih unggul dari kita, dan berusaha untuk mengungguli mereka dengan menghindari apa yang salah dan meniru apa yang baik di dalamnya.
ketika seseorang diangkut oleh amarah. Yang terbaik adalah mengamati dengan penuh perhatian efeknya pada mereka yang menyerahkan diri pada nafsu yang sama. Sebagaimana huruf-huruf kecil merusak pemandangan, begitu pula hal-hal kecil yang terlalu diperhatikannya. Mereka menyusahkan dan membangkitkan amarah, yang melahirkan kebiasaan jahat dalam dirinya sehubungan dengan urusan yang lebih besar. Mudah untuk mengucapkan apa yang telah dibungkam, tetapi tidak mungkin untuk mengingat kembali apa yang telah diucapkan. Manusia bukan karena kelahiran atau wataknya yang biadab, atau kebiasaan yang tidak bermasyarakat, tetapi hanya menjadi demikian karena menuruti sifat buruk yang bertentangan dengan sifatnya. Sifat kita menyimpan begitu banyak kecemburuan dan kedengkian, sehingga kesenangan kita pada keuntungan kita sendiri tidak sebesar kesusahan kita pada orang lain. Jangan berbicara tentang kebahagiaan Anda kepada orang yang kurang beruntung dari Anda. Meskipun semua orang sama-sama tunduk pada perubahan keberuntungan, namun semua orang baik memiliki satu keuntungan yang tidak dapat dia sangkal, yaitu bertindak secara wajar di bawah kemalangan. Mereka yang mengincar perbuatan besar juga harus sangat menderita. Dari semua gangguan jiwa, iri hati adalah satu-satunya yang tidak diakui oleh siapapun. Jika Anda membenci musuh Anda akan mengontrak kebiasaan pikiran yang begitu kejam sehingga akan menyerang mereka yang menjadi teman Anda, atau mereka yang acuh tak acuh terhadap Anda. Semakin orang jahat menyangkal sifat buruknya, maka semakin ia menyindir dan menguasainya. Karena orang-orang yang benar-benar miskin yang berpura-pura kaya menjadi semakin miskin dari tampilan palsu mereka. Berbohong adalah kejahatan yang paling memalukan. Pertama-tama membenci Tuhan dan kemudian takut pada manusia. Perubahan pikiran yang penuh penyesalan bahkan membuat dasar tindakan yang mulia. Sedangkan tekad yang didasarkan pada pengetahuan dan akal tidak dapat berubah bahkan jika tindakannya menjadi gagal.